Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini memang Mas Haidar sering nulis buku-buku tasawuf. Rumi misalnya dituliskan, dipilih, disajikan buat pembaca untuk memancing pembaca Indonesia agar kembali pada beberapa hal yang bersifat imajinatif. Buku ini bisa kita sebut sebagai deklarasi bahwa agama itu harus sudah mulai menggunakan imajinasi, dan saya kira itu yang penting. Buku ini 40% atau sekitar 45% ngomongin teori-teori imajinasi dari Ibn Arabi. Beberapa ada gambar yang nunjukin kalau pakai pengetahuan tradisi di Indonesia namanya Martabat 7, ada Ahadiyah dan lain sebagainya. Yang dulu sebelum tahun 1830 Indonesia ini cara berislamnya berpatokan pada Martabat 7 itu. Lalu setelah 1835-an, setelah perang di Ponegoro, cara Islam yang menggunakan Martabat 7 itu digantikan dengan cara berislam yang sangat menggunakan logika dan menghilangkan imajinasi. Jadi setelah perang di Ponegoro, nggak tahu keputusasaan, tapi sejarah menunjukkan begitu. Setelah perang di Ponegoro itu, tarekat Syattariyah yang menjadi dasar dari Martabat 7 tidak lagi digunakan. Muncullah misalnya akidah Sanusiyah yang sangat menggunakan logika. Imajinasi tidak ada, keketatan menjadi muncul. Nah, balik lagi, buku ini penting menurut saya karena cara beragama kita akhir-akhir ini tidak menggunakan imajinasi. Kita merasa cukup beragama hanya menggunakan nalar. Al-Qur'annya kayak gimana, kita cari artinya, lalu rumusin konsekuensi logisnya. Dari situ kita merasa cukup, dari sinilah kita melakukan tindakan. Akhirnya cara beragama kita bentrok satu sama lain. Padahal Ibn Arabi tentu jauh sebelum 1835 itu, karena Syattariyah yang Martabat 7 itu tentu turunan dari Ibn Arabi. Padahal Ibn Arabi menunjukkan bahwa berislam itu imajinasi. Misalnya gini deh, kalau kita belajar di SMA dulu, apa sumber ajaran Islam? Pasti Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Atau kita belajar lagi misalnya di perguruan tinggi, apa sumber dari beragama? Wahyu, akal. Karena itu misalnya turun jenis dalilnya, dalil nakli, dalil akal. Dalil yang merujuk pada teks namanya nakli, kemudian ada dalil akal yang merujuk pada, lalu akalnya dibatasin. Sialnya lagi, umat Islam di Indonesia ditambah dengan sistem pendidikan modern yang mengkerucutkan, mengecilkan akal ini hanya pada rasio saja, atau akal yang merujuk pada materi, akal yang merujuk pada identitasnya Aristoteles. Ada satu buku menarik dari murid-muridnya Toshiko Isuzu tentang Mahia. Jadi Isuzu itu di Jepang dikenal sebagai pemilik teori Mahia karena Isuzu pernah disertasinya kalau nggak salah tentang Sabesiwari. Dia bilang bahwa orang modern itu gimana pun cara berpikir menggunakan epistemologi modern itu bagaimanapun nggak mungkin kreatif. Kenapa? Karena kebenarannya didasarkan oleh teori identitas. A itu sama dengan A dan tidak mungkin selain. Karena A sama dengan A, maka produksi pengetahuan hanya didasarkan pada A sama dengan A dan tidak mungkin selain A. Hasil pengetahuannya tentu juga harus A sama dengan A dan tidak mungkin sama dengan selain A. Dari mana kemungkinan ada pengetahuan baru? Kata murid-muridnya Isuzu, jika dasar dari kebenaran harus menggunakan teori identitas. Pengetahuan baru hanya mungkin jika dasar ontologi, dasar dari kepercayaan realitas itu apa, bukan teori identitas. Buku ini
ngomongin bahwa dasar dari realitas itu bukan seperti identitas yang A sama dengan A. A tidak boleh berbeda dengan A. Ada realitas imajinal yang mengatasi semuanya. Ada sesuatu yang bukan seperti yang kita bayangkan yang tetap. Ada satu pemikiran menarik sebenarnya, Mas Haidar. Ada Ursula K. Marx, dia ahli estetika Islam di Kanada. Dia nulis satu buku judulnya Fault, The Fault. Fault itu artinya lipatan. Dia menghubungkan antara estetika film, estetika website yang kita lihat, estetika sosial media, dengan teori Islam. Dia bilang bahwa realitas itu harus kita lihat sebagai fault, sebagai lipatan, bukan sebagai identitas yang A sama dengan A dan tidak mungkin selain A. Kalau A sama dengan A, maka otomatis cara mikir kita pasti materialis. Ya, kucing adalah kucing, nggak mungkin bisa yang lainnya. Tapi kalau kita melihat realitas ini sebagai fault, sebagai lipatan, kita akan melihat kemungkinannya yang lain. Seperti kertas dilipat-lipat, kita cuma lihat satu titik, tapi kalau kita urai, itu ternyata bisa jadi satu lembar yang besar. Karena itu, Ursula menggunakan, sebenarnya pakai teori Sadra dan teori Sina tentang wajibul wujud dan mungkinul wujud. Dia membayangkan realitas yang kita lihat itu namanya image. Di atas image itu ada informasi, di atas informasi itu ada infinite. Dari yang terhingga turun menjadi informasi, informasi ini turun menjadi aturan algoritma, lalu kemudian turun menjadi gambar yang kita lihat. Persis seperti kalau kita lihat yang ini, yang kita lihat adalah image-nya, tapi di belakang ini adalah algoritma, coding yang mengatur sejumlah kode di belakangnya, sehingga yang terlihat adalah gambar ini. Tapi di belakang algoritma atau coding itu ada yang terhingga di belakangnya. Itu cara berpikir Sadrian dan Ibn Sina, atau juga Ibn Arabi. Kata Ursula, atau kita bisa bayangkan dari itu. Maka kalau kayak gitu, yang kita lihat sekarang, saya sedang melihat teman-teman melihat saya dan Mas Haidar, itu hanyalah image seperti melihat ini. Di belakang sini berarti ada algoritma tertentu. Ada sejumlah informasi yang lebih banyak dari ini. Di belakang sana ada yang tak terhingga. Nah, teori kayak gitu nggak mungkin kita bisa terima jika menggunakan akalnya modern yang empirik. Teori kayak gitu sebenarnya kan bisa lihat kayak gini. Siapapun yang belajar coding pasti tahu bahwa ini muncul karena ada kode tertentu di belakangnya, gitu kan? Maka seharusnya saya dan Mas Haidar yang kelihatan dari sana itu cuma image dari sistem coding di belakangnya. Sistem coding itu berasal dari infinite, sesuatu yang lebih, yang kita sebut sebagai law mahfud dan lain sebagainya. Lihat, lebih batin lagi. Nah, Ursula itu, batin itu menurut Ursula adalah fault itu. Karena batin dari menjadi batnun itu jadi lipatan, sesuatu yang lipatan itu mengandung sesuatu yang lebih penting, lebih dalam. Sementara zahir itu punggung, sesuatu yang kelihatan keras dan memang dibutuhkan untuk melindungi yang fault ini. Nah, buku ini balik lagi adalah buku yang memancing kita untuk mempertimbangkan ulang cara kita beragama yang bisa jadi tidak menggunakan imajinasi. Saya sering bilang di kelas, kalau nggak pakai imajinasi, lalu pada waktu sholat kita ngadep mana? Ngadep tembok. Masa ngadep tembok? Imajinasilah yang membuat kita bisa nganterin ke wilayah yang paling jauh. Masjid yang paling jauh misalnya. Pada saat keliling-keliling di tawaf. Kalau tanpa imajinasi, masa kita mau bilang Tuhan ada di dalam bangunan itu? Dia beribadah namanya. Karena kita tiba-tiba, kita bisa ketawa-ketawa kalau kayak gitu. Waktu pengalaman pertama di Ka'bah, pertanyaan saya adalah, benarkah dia ada di dalam sana?
tidak mungkin ada di dalam sana, karena dia nggak mungkin sekecil itu misalnya. Tapi imajinasilah yang membuat kita bisa membebaskan. Karena itu dalam teori imajinasi yang dibandingkan dengan akal, muncul pernyataan-pernyataan sederhana. Misalnya, akal itu membuat diam, karena harus didiamkan. Dibuat dalam bentuk, oke, kita sepakati definisinya ini. Kayak waktu diskusi kita pasti akan bilang, oke, kita akan batasi ini. Akal itu membatasi, membuat diam. Imajinasi itu mencairkan. Imajinasi itu membuat realitas itu bergerak. Akal itu hubungannya selalu kayak tadi, A, B, imajinasi itu bisa kemanapun. Nah, Ibn Arabi mendorong kita untuk melakukan itu, tapi jika tidak suka Ibn Arabi bagi publik Indonesia, bisa rujuk pada martabat 7 yang sebenarnya dimiliki oleh sejumlah tarekat yang ada di Indonesia. Dan ini dibutuhkan karena beragama kita kurang imajinasi. Masjid kita dan madrasah kita catnya selalu hijau. Seakan-akan hijau itu tetap untuk Islam misalnya. Tidak berani warna yang lain. Kalau enggak hijau enggak madrasah, kalau enggak hijau enggak masjid. Seperti apa? Karpet. Nah, karpet itu kan selalu hijau karena imajinasi kita sudah dimatikan. Jadi kita butuh imajinasi. Karena yang pertama tadi, kita sudah sumpah dengan cara beragama kita. Akhirnya apa? Cara kita beragama tidak kreatif. Maksudnya ya? Tidak menciptakan sesuatu yang baru. Kenapa? Gimana bisa kreatif kalau nggak pakai imajinasi? Hanya imajinasilah yang bisa membayangkan kita akan jadi apa ke depan. Ketika kita tidak punya imajinasi secara pribadi, maka saya akan ngiri pada yang dimiliki oleh yang sudah ada. Misalnya saya ngiri pada Mas Haidar. Karena saya menganggap yang ada di Pak Haidar itu yang kelihatan, itu yang ada. Maka kalau saya ingin hidup, saya harus merebut punyanya dia. Tapi kalau pakai imajinasi, saya bisa mengimajinasikan diri saya akan menjadi apa di sana, tanpa harus merebut punya orang lain. Seluruh urusan politik kita, cara beragama kita yang kacau di Indonesia ini, karena kita kurang imajinasi. Musa ketika pengen melihat Tuhan itu, ya Tuhan, aku melihatmu, tolong munculin kamu deh, misalnya kira-kira gitu. Lalu Tuhan bilang, lantaroni, kamu nggak mungkin bisa melihatku. Tapi Rasulullah Muhammad karena pengalamannya sudah bisa memasuki wilayahnya, dia memberikan kita jaminan. Saya udah pernah menggunakan imajinasi ketemu dengannya, maka umatku bisa ketemu juga melalui imajinasi. Karena kalau kita lihat tadi, Musa itu nggak bisa melihat Tuhan, dibayangkan dalam Al-Qur'annya. Muhammad bisa melakukan. Nah, terakhir saya baca kemarin gara-gara buku ini, baca beberapa komentar korban di dunia barat juga menjadi menarik. Kata dia, dunia imajinal yang dikemukakan oleh Arabi itu mengubah dari idol, dari benda, dari berhala menjadi ikon. Berhala itu tadi melihat A sama dengan A, tidak mungkin selain A. Itu berhala itu kayak teori identitasnya Aristoteles yang membuat kita nyaman, tetapi kita tidak bisa lari kemana-mana kecuali itu. Itu berhala. Berhala ini kita rubah menjadi ikon. Ikon itu satu lambang yang kita tidak bisa memahaminya jika itu sama dengan itu. Kita harus membayangkannya sesuatu yang lain. Tapi lebih dari itu sebenarnya Ibn Arabi dari ikon ini mestinya diseberangkan lagi ke wilayah yang tadi disebut sebagai yang tak terhingga tadi. Kalau di teman-teman psikologi, dia pakai psikologi Jung, itu cuma dari idol ke ikon, tapi seharusnya dari ikon ke wilayah yang tak terhingga. Yang tak terhingga itu bukan berarti tidak terjangkau, tetapi sangat mungkin kita arungi, dan setiap kali kita mengarungi kita selalu dapat sesuatu lagi.
Tak terhingga itu artinya tidak mungkin bisa dikerangkeng menjadi A sama dengan A atau negasi dari A. Oke, terakhir teman-teman sekalian, buku ini ada 2 bagian, sekali lagi 40% pertama tentang teori, bacalah itu, cukup menarik untuk dibicarakan, lalu 60%-nya kalau mau disebut seperti refleksi dari teori itu, gitu Mas ya. Nafsirin surat Al-Ikhlas, nafsirin surat An-Nur, nafsirin surat Yasin, dan seterusnya, yang kalau dipisah, kalau bagian 40% pertama tidak kita baca dengan baik, agak repot tuh baca 60% yang terakhirnya. Mas Haidar tentu punya keistimewaan dari dulu, ia bisa menulis dengan cukup rendah, jadi bisa dimengerti beberapa hal, walaupun tulisannya terlalu pendek dalam beberapa hal, beberapa menyisakan kok cuma sampai sini gitu. Jadi kita lagi asik baca gitu, oke tiba-tiba berhenti. Jadi saya kira ini tulisan reflektif yang ditulis, kalau agak panjang mungkin beberapa ketidakpuasan itu bisa terwadahi. Tapi sebagai buku tentu itu strategi yang dipilih oleh Mas Haidar. Dengan cara itu buku ini memang mungkin disengaja ditulis cuma untuk memberikan, membuat kita merasakan, lalu sisanya cari aja sendiri. Gitu. Jadi nggak mau menjelaskan semuanya, cuma untuk macam strategi gerilya gitu. Dia kasih sedikit sisipin, udah agak tertarik lalu ditinggalin. Silahkan kamu cari sendiri, silahkan kamu cari sendiri dan seterusnya. Mungkin itu. Tapi kita bisa diskusikan. Terima kasih.